416, Starry Sky Dao Polarity Superstars. Suara yang memenuhi area itu didukung oleh kekuatan basis budidaya Nas Chainsaw, dan itu langsung menyebabkan wajah Flash Flame 4 jatuh, dan tubuh mereka bergetar. Jika suara itu milik seorang penggarap Nas Chainsaw biasa, reaksi mereka mungkin tidak terlalu ekstrim. Bagaimanapun, seluruh kelompok memiliki bakat laten yang luar biasa, dan juga terdaftar di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars. Mereka adalah tipe orang yang tidak akan diganggu oleh pembudidaya Nas Chainsaw biasa. Tapi Feng Yut berada di tahap akhir Nas Chainsaw, tingkat basis kultivasi yang melampaui kebanyakan ahli Nas Chainsaw biasa, dan dengan demikian, hati Flash Flame 4 dipenuhi dengan ketakutan. Tentu saja, yang paling menakutkan dari semua bukanlah basis budidaya Feng Yut, melainkan statusnya di sekte polaritas langit berbintang. Orang-orang yang mampu naik ke posisi Hallmaster di salah satu distrik pelangi sedikit dan jarang. Dan yang lebih jelas lagi adalah bahwa dia adalah Hallmaster dari Hall of Devil Slayers. Meskipun masing-masing dari 4 distrik pelangi memiliki Hall of Devil Slayer sendiri, para penggarap dari salah satu dari mereka selalu galak dan menakutkan. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi Nas Chainsaw yang eksentrik seperti itu, dan fakta bahwa ia muncul terbakar dengan amarah membuat Flash Flame 4 gemetar ketakutan. Jika itu yang terjadi dengan keempat orang itu, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Li Yuansheng. Meskipun benar bahwa dia berasal dari klan Deva, dan bahwa klan seperti itu tidak akan takut dengan pemimpin tunggal Nas Chainsaw, Li Yuansheng tidak ada di sini sebagai perwakilan dari klannya. Dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Bahkan klan yang kuat seperti dia tidak akan mengambil risiko menyinggung Hallmaster karena konflik dengan satu anggota klan, bahkan tidak satu pun yang berpotensi mencapai Deva Realm suatu hari. Li Yuansheng mengerti bahwa segera, dan karena itu, dipenuhi dengan teror. Dalam hati, dia melolong sedih, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali apa yang dikatakan Master Cloud Dao kepadanya. Bagaimana mungkin Bai Xiaochun ini memiliki seseorang yang begitu kuat mendukungnya, pikirnya. Untuk pertama kalinya, Li Yuansheng menyesali semua yang telah dia lakukan, terutama ketika dia melihat Flash Flame 4 yang gemetaran memelototinya dengan kebencian berbisa. Mempertahankan dirinya, dia menggenggam tangan dan mulai berbicara, "Senior Feng, tolong, aku." Beberapa saat sebelumnya, Bai Xiaochun menatap Feng Yut dengan kaget. Meskipun telah mengirim pesan meminta bantuan, dia masih sangat terguncang oleh fakta bahwa Feng Yut benar-benar datang sendiri. Setelah semua, ini bukan urusan sekte sama sekali, dan dengan demikian, sejauh mana Feng Yut akan menjaganya untuk dia berada di luar apa yang bisa dia bayangkan. Karena itu, segera setelah dia menyadari sikap Feng Yut dalam situasi itu, dia menunjuk ke Flash Flame 4, dan menyela Li Yuansheng untuk mengatakan, "Hallmaster. Ini adalah orang-orang yang ingin mengambil hidup kecilku yang malang. Dan pria di bawah sana berusaha memaksaku untuk memberinya bendera penganugerahan harta milikku. Begitu bendera itu keluar dari tanah, aku pasti sudah mati." Bahkan Flash Flame 4 membuka mulut mereka untuk menawarkan beberapa penjelasan. Ketika Feng Yut melayang di sana di udara, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Setelah menerima pesan Bai Xiaochun, dia ragu tentang apa yang harus dilakukan. Setelah semua, mengingat statusnya, itu benar-benar tidak pantas baginya untuk bertindak seperti pengawal Bai Xiaochun. Tetapi mengingat apa yang dijanjikan utusan Heavenspan kepadanya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengintervensi. Setelah tiba dan melihat Flash Flame 4 menyerang Bai Xiaochun, ia membuat keputusan. Dia akan membantu Bai Xiaochun dalam situasi ini, dan melakukannya dengan cara yang akan menakuti murid lain yang menyembunyikan pikiran yang menyebabkan masalah. Dengan begitu, tidak akan ada lagi insiden seperti itu di masa depan. Tidak, bukan itu yang terjadi, Tuan. Li Yuansheng tergagap. "Feng Senior, tolong dengarkan." Mata memancarkan dingin, Feng Yut mendengus, menyela Li Yuansheng dan secara bersamaan melambaikan lengan bajunya. Seketika, kekuatan agung memisahkan awan dan turun, berubah menjadi serangan yang kuat. Yang mengejutkan Bai Xiaochun dan semua orang yang hadir, serangan itu menghantam Flash Flame 4. Menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka dilempar dengan keras sejauh 300 meter. "Dapatkan kembali ke tempat asalmu," Feng Yut berkata dengan tenang, dan fokus pada kultivasi. "Mulai sekarang, jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini." Melihat bagaimana peristiwa berlangsung, Bai Xiaochun juga berteriak, "Ya, kembalilah ke tempat asalmu dan fokuslah pada kultivasi."
Mulai sekarang, jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini. The Flash of Flame Four terhuyung-huyung ke kaki mereka, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Tidak berani menawarkan bahkan retor tunggal, mereka menggenggam tangan, melirik Li Yuansheng dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Dengan gemetar, Li Yuansheng mulai mundur tanpa sadar, tetapi sebelum dia bisa jauh, tatapan dingin Feng Yut jatuh padanya. Kemudian Feng Yut melambaikan lengan bajunya, mengirimkan angin kencang membanting ke Li Yuansheng, yang menjerit dan batuk darah saat dia terlempar ke kejauhan. Aku tidak peduli berapa lama kamu punya dendam dengan Bai Xiaochun. Jika kamu bersikeras menyebabkan masalah, maka aku akan mengeluarkan perintah yang menarik kamu ke Hall of Devil Slayers untuk sedikit pelatihan hardcore. Sebagai tanggapan, wajah Li Yuansheng menjadi topeng teror, dan ia bahkan lebih gemetar daripada sebelumnya. Tidak hanya dia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan Hall of Devil Slayers. Dia juga dipenuhi dengan penyesalan dan kepahitan yang luar biasa bahwa Bai Xiaochun memiliki seseorang yang begitu kuat untuk mengawasinya. Menundukkan kepalanya, dia berbalik untuk melarikan diri, bersumpah untuk tidak pernah menyebabkan masalah bagi Bai Xiaochun lagi. Bai Xiaochun bisa melihat betapa takutnya dia pada ancaman itu, dan karena itu, tidak bisa menahan diri dari berteriak dengan penuh semangat, itu benar, Li Yuansheng. Jika kamu pernah memprovokasi aku lagi, kamu bisa bergabung dengan aku di Hall of Devil Slayers. Hei, kemana kamu pergi? Tunggu sebentar, kamu menghancurkan kedai minumanku. Kamu berhutang budi padaku. Jantung meneteskan darah, Li Yuansheng mengertakkan giginya dan melemparkan tas untuk bertahan di belakangnya sebelum bergegas ke kejauhan. Senang bahwa semuanya telah diselesaikan, Bai Xiaochun menatap Feng Yut, lalu menggenggam tangan dan membungkuk. Terima kasih banyak, Hal Master. Feng Yut menatap Bai Xiaochun, berdeham, dan menawarkan beberapa kata dorongan. Lalu dia berbalik dan pergi. Sensasi dipanggil oleh orang lain membuatnya merasa sangat tidak tenang. Setelah Feng Yut pergi, Su Baochai dan pembudidaya Azure Dragon Society lainnya berbalik untuk melihat Bai Xiaochun seolah-olah dia semacam dewa. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa saat krisis mematikan mereka akan diselesaikan sedemikian rupa. Hanya gelombang tangannya memanggil seorang pembudidaya Nas Chen Sol, sesuatu yang membuat semua orang terguncang, termasuk semua pembudidaya yang datang untuk menonton pertunjukan. Di bawah mata yang bersinar dari semua yang hadir, Bai Xiaochun melangkah ke Su Baochai dan yang lainnya, membusungkan dadanya, dan menyerahkan sejumlah poin prestasi yang cukup besar. Dengan mata berbinar, dia lalu berjalan dengan bangga kembali ke Sky Quarter Rainbow dan guanya yang abadi. Aku tidak percaya aku begitu penting baginya, pikirnya. Dia benar-benar datang ketika aku memanggilnya, dan dengan enggan saat itu, dari raut wajahnya. Sebenarnya, penguasa puncak Sky Quarter juga memiliki tampilan yang sama di wajahnya ketika aku melihatnya. Adakah yang memaksa mereka untuk menjagaku? Tapi siapa? Waktu berlalu. Sebulan penuh berlalu. Selama waktu itu, Li Yuansheng tidak menyebabkan masalah bagi Bai Xiaochun, juga Hall of Devil Slayers tidak memberinya misi. Setiap kali dia pergi mengunjungi Hall of Devil Slayers, jika dia melihat sesuatu yang dia sukai, dia akan mengambilnya secara kredit. Satu-satunya pengecualian adalah barang-barang tertentu yang sangat langka dan berharga yang hanya tersedia untuk Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bai Xiaochun tidak terlalu memperhatikan hal-hal itu. Hidup itu baik, dan basis budidayanya perlahan berkembang. Akhirnya, dia menyadari bahwa jika dia ingin mengolah Living Mountain Incantation-nya pada pelangi tingkat kedua, yang perlu dia lakukan hanyalah membeli jenis medali perintah tertentu dari Hall of Devil Slayers, yang bertindak sebagai sekali pakai. Lulus. Mengingat harganya tidak mahal, ia membeli beberapa. Dari pelangi tingkat kedua, yang di sebelah kiri adalah untuk Patriark Dewa, sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk pemimpin sekte. Pelangi itu juga dikenal dengan nama Myriad Star Rainbow. Myriad Star Rainbow juga merupakan lokasi berbagai lokasi unik untuk pelatihan dan uji coba dengan api, yang dapat diakses oleh para murid yang memiliki medali perintah yang diperlukan. Ada alasan untuk nama Myriad Star Rainbow, dan itu karena disitulah daftar pembudidaya di Starry Sky Dao Polarity Superstars dipajang. Penggarap seperti itu adalah tipe yang bisa mengguncang seluruh dunia kultivasi timur. Daftar Starry Sky Dao Polarity Superstars cukup menarik, butuh sekitar 30% Myriad Star Rainbow, yang dapat dilihat sebagai koleksi banyak bintang yang berkilauan. Bintang-bintang tersebar di antara 7 warna pelangi, sebagian besar berada di bagian merah, mereka begitu padat sehingga tidak mungkin untuk dihitung.
Setelah itu, angka-angka dibagikan seperti oranye, ribuan, hijau, 1000 cian, 4 atau 500 biru, sedikit lebih dari 100. Bintang paling sedikit ada di bagian ungu, di mana hanya 8 yang terlihat. Masing-masing warna mewakili percobaan yang berbeda dengan api, dan untuk bintang-bintang, mereka mewakili chosen yang berbeda. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pelangi ini dianggap sebagai Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tentu saja, banyak pembudidaya yang tidak memenuhi syarat, dan karena itu, siapapun yang bisa masuk ke daftar itu adalah subjek yang banyak iri pada pihak lain. Dan langsung akan cukup terkenal. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tren ini, formasi mantra besar Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki fungsi khusus. Seorang murid yang melihat dengan cermat pada salah satu dari bintang-bintang itu tiba-tiba akan menemukan nama yang terpilih mengambang di benak mereka. Karena itu, murid yang tak terhitung jumlahnya di sekte itu sepenuhnya dan benar-benar bertekad untuk menjadi salah satu dari Starry Sky Dao Polarity Superstars. Begitu nama mereka ada di pelangi itu, nama mereka akan mampu mengguncang langit dan bumi sepenuhnya. Tentu saja, hanya pembudidaya di bawah tahap Naschen Soul yang bisa menjadi Starry Sky Dao Polarity Superstars.